Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Fauji. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-11 dengan fasilitator Bapak Dede Supriyanto dan pengajar praktik Ibu Eka Pingkirani. Dalam video ini, saya akan mengerjakan tugas 1.1.c koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya meyakini bahwa subjek pembelajaran adalah saya dan siswa hanya objek. Yang kedua, siswa cukup mendengarkan, mematuhi, dan memahami apa yang saya ucapkan. Terus yang ketiga, siswa merupakan kertas kosong dan saya harus mengisi kertas kosong tersebut dengan coretan-coretan baik. Yang keempat, pembelajaran bersifat statis, tidak terpengaruh zaman. Yang kelima, pendidikan hanya terpusat di sekolah. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun, dan siswa diibaratkan sebagai bulir-bulir jagung dalam prosesnya. Anak diberikan kebebasan, dan pendidik hanya bertugas sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah yang membahayakan atas dirinya. Pendidikan merupakan tempat persemaian buih-buih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berkorelasi dengan pendidikan yaitu yang pertama ajas trikon, di mana dalam ajas trikon itu ada kontinuitas, yaitu tidak melupakan akar budaya Indonesia memiliki kebudayaan yang majemuk dan kebudayaan itu hendaknya menjadi dasar utama bagi guru dan siswa untuk mencapai manusia yang berbudaya. Konvergensi, pendidikan harus memanusiakan manusia. Konsentris, itu pendidikan harus memiliki keberagaman dan memerdekakan murid. Kedua, trilogi pendidikan. Pendidik itu harus memberi contoh yang baik, harus memberikan semangat kepada muridnya, dan harus memberi dorongan sesuai dengan semboyan Ingarso Sung Tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Yang ketiga, tripusat pendidikan, yaitu pendidikan itu tidak hanya di sekolah saja, tetapi pendidikan itu dimulai dari keluarga dan masyarakat. Yang keempat, penanaman budi pekerti. Dan yang terakhir, pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat anak adalah bermain. Mereka memiliki pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta, rasa, karsa, karya, dan pekerti yang sudah ada dalam diri anak tersebut. Kita sebagai guru hanya perlu menebalkan tingkah laku, pikiran, kemauan itu dari segi positifnya. Kalau kodrat zaman, pendidikan itu tidak bersifat statis, tapi dinamis sesuai dengan zamannya. Pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang paling pertama yang akan saya perbaiki di kelas saya adalah mengajak atau menuntun siswa saya untuk menebalkan sikap-sikap dan perilaku positif yang ada dalam diri anak tersebut. Saya menuntun mereka untuk senantiasa bersikap sopan dan santun, memiliki adab dan perilaku baik, bahwa setiap anak tidak berhak untuk menyakiti orang lain dan disakiti oleh orang lain. Kemudian
Saya juga harus membuka pikiran saya bahwa pendidikan itu bersifat dinamis, tidak statis. Jadi, kegiatan pembelajaran ketika saya masih sekolah dulu dan tidak akan sama dengan pembelajaran kegiatan pembelajaran saat ini. Tentu saja, dengan menerapkan beberapa metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, contohnya kegiatan diskusi dan presentasi, saya juga harus banyak berkomunikasi dengan orang tua, juga lingkungan dan masyarakat sekitar. Karena pendidikan itu ternyata tidak hanya terpusat di sekolah, tetapi juga di keluarga dan di masyarakat. Demikian kesimpulan refleksi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mari saling memberikan umpan balik. Rekan Ibu Bapak Guru CGP hebat.